Ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas desain dan analisis algoritma kelas B, akan menyampaikan laporan UAS kami yang berjudul Binary Exponentiation yang beranggotakan Izaz Dia Ulhab dengan NIM 19241012033, Kanzul Fikri 19241012035, dan Ahmad Hidayat dengan NIM 19241012063. Isi materi yang akan kami bahas antara lain: yang pertama, strategi problem solving; yang kedua, penjelasan algoritma; yang ketiga, running program; yang keempat, alasan pengkategorian; yang kelima, efisiensi algoritmanya. Yang pertama adalah strategi problem solving, yaitu adalah strategi yang dipakai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kami memilih strategi problem solving berupa transform dan conquer, di mana program masuk diproses menggunakan transform dan conquer yang terdiri dari dua tahap, yaitu transform dan conquer, yang menghasilkan solution atau solusi yang akan menyelesaikan dari masalah tersebut. Transform and conquer. Transform and conquer adalah sebuah desain algoritma yang cara kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, transform, yaitu pemodifikasian cara penyelesaian dari suatu masalah yang biasanya anti mainstream atau bukan menggunakan cara yang biasa. Sedangkan conquer yaitu proses penerapan dari hasil transform guna mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Terus, transform and conquer dibagi menjadi 3 variasi. Yang pertama, instant simplification, yaitu penyederhanaan kasus ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, representation change, atau mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana agar lebih efisien. Dan yang ketiga, problem reduction, yaitu mengubah ukuran problem atau masalah ke dalam masalah yang lebih mudah untuk diselesaikan. Next selanjutnya yaitu penjelasan algoritma. Tes suaraku masuk. Masuk. Oke. Yang kedua yaitu penjelasan algoritma. Next. Algoritma ini yaitu algoritma dari binary exponentiation atau yang disebut dengan pseudocode dari binary exponentiation. Merupakan sebuah algoritma yang berfungsi mencari hasil dari bilangan pangkat dengan cara memecah pangkatnya menjadi bilangan biner. Binary exponentiation dibagi menjadi dua, left-right binary exponentiation dan right-left binary exponentiation, yang dimana perbedaan dari keduanya yaitu penggunaan biner yang dimulai dari digit pertama atau dimulai dari digit terakhir. Dapat dilihat dari pseudocode yang ditampilkan pada PPT, perbedaan hanya terletak pada if untuk awalan, untuk mengecek apakah di digit terakhir terdapat nilai 1 ataupun 0. Sedangkan di algoritma left-right binary exponentiation tidak perlu dicek karena sudah dipastikan bahwa biner pertama pasti bernilai 1. Untuk perbedaan hasil seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dari binary dari binary left to right binary exponentiation, untuk yang pertama yaitu penggunaan dari yang paling sederhana yaitu A hingga pada hasil akhir yaitu A pangkat 13. Sedangkan pada binary right to left binary exponentiation dimulai dari algoritma yang paling tinggi yaitu A pangkat 13 hingga nilai A.
Sebenarnya beda sih. Ya Allah. Untuk perbedaan hasil dapat dilihat pada slide saat ini. Untuk left to right binary exponentiation dapat dilihat bahwa perhitungan awal yaitu A hingga A pangkat 13 dimulai dari bit pertama yaitu 1, 1, 0, 1. Untuk contoh N sama dengan 13. Dan untuk binary right to left binary exponentiation dapat dilihat bahwa untuk nilai pertama yaitu A dimulai dari digit terakhir, yaitu dimulai dari 1, 0, 1, 1, yang dimana kebalikan dari biner angka 13. Untuk penjelasan, kami memilih algoritma left-right binary exponentiation yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu binary ini ditujukan untuk mencari hasil A pangkat N dengan metode N dirubah menjadi angka biner. Yang kemudian inputnya yaitu integer A dan sebuah array B, N yang dimana B bernilai biner dari pangkat A. Untuk sebuah tujuan yaitu untuk mencari nilai A pangkat N. Untuk awalan persetujuan pertama yaitu produk asiman A. Jadi kita masukkan nilai A kepada variabel produk yang kemudian pada looping I sama dengan I besar yang dikurangi 1 nurun hingga 0. Yang dimana I tersebut adalah jumlah dari bit biner dari nilai N. Dan dapat kita lihat bahwa pada input binary digitnya terbalik, yaitu dimulai dari BI hingga B0. Yang artinya untuk supaya dia bernilai left to right, maka biner yang didapatkan atau nilai B adalah kebalikan dari biner asli. Yang dimana misalkan dia 1101, maka untuk nilai B di sini yaitu 1011. Maka dari itu, pada perulangan dia menggunakan for I down to 0. Dia mencari dari bit terakhir, kemudian ke bit paling awal. Untuk perulangan sendiri, yang pertama yaitu produk sama dengan produk kuadrat atau produk dikali produk. Dan kemudian dilanjutkan pada decision apabila nilai dari indeks B ke I sama dengan 1, maka produk sama dengan produk dikali A atau nilai awal. Dan kemudian terus looping hingga digit terakhir pada bit biner. Perlu diketahui bahwa untuk digit awal atau bisa disebutkan bahwa digit pertama dari biner tidak masuk dalam looping, sehingga digit pertama sudah dimasukkan kepada kode produk sama dengan A yang paling atas sendiri sebelum looping. Jadi untuk hasil dari looping yaitu mulai dari 1, 0, 1. Yang dimana 1 pertama yaitu A kuadrat dikali A yang menghasilkan A pangkat 3. Kemudian bit kedua pada looping yaitu 0. Yang dimana maka if tidak terjadi dan nilainya hanya A pangkat 3 yang dikuadrat sama dengan A pangkat 6. Dan untuk looping terakhir yang bernilai bit sama dengan 1, maka A pangkat 6 dikuadratkan, baru kemudian dikali A, karena masuk dalam decision if B sama dengan 1. Yang ketiga yaitu running program. Di sini kami menggunakan metode digital, menggunakan algoritma Python untuk mengecek running dari program pseudocode-nya, yang dimana produk sama dengan A kita tuliskan sebagai total sama dengan A. For I besar kurangi 1 down to 0 do digantikan dengan for I in rank dalam kurung len B yang dimana B ini bernilai dari digit biner yang ada dikurangi 2,
min 1 hingga min 1, dan perubahan nilai yaitu min 1, dia decrement. Di sini ada perbedaan, I kurangi 1 dan ln B dikurangi 2, yang dimana kita ketahui bahwa I sebenarnya bernilai ln kurangi 1, sehingga untuk mendapatkan nilai I sama dengan I kurangi 1, untuk mendapatkan nilai I dikurangi 1, maka ln B harus dikurangi 2. Kemudian produk sama dengan produk dikali produk, digantikan dengan total sama dengan total dikali total. If B, I sama dengan 1, maka sama if B dalam indeks I dicek apakah sama dengan 1, dan kemudian produk dikali A, yaitu total sama dengan total dikali A. Hingga yang terjadi yang terakhir yaitu return produk. Untuk running program, kita menggunakan algoritma Python sehingga kita memerlukan inputan. Di sini kami menggunakan inputan 3 di pangkat 13. Di sini kita bisa dilihat dari biner 1, dia mendapatkan nilai total 3, yang dimana sama dengan contoh hasil dari algoritma left to right binary exponentiation, yang mana 1 sama dengan A, yang dimana A sama dengan 3. Untuk digit kedua, yaitu 1 juga, menghasilkan A pangkat 3, yang dimana juga sama dengan 3 pangkat 3, yaitu senilai 27. Digit ketiga, yaitu 0, yang bernilai A pangkat 6, yang mana sama dengan A, yang mana sama dengan 3 pangkat 6, yaitu 729. Dan untuk bit terakhir yaitu 1 bernilai A pangkat 13 sama dengan 3 pangkat 13 yang bernilai 1.594.323. Selanjutnya ke bagian keempat, yaitu alasan pengkategorian mengapa algoritma left right binary exponentiation masuk kepada transform and conquer. Di sini pada algoritma left right binary exponentiation, prosesnya itu pertama dari pangkatnya itu diubah dulu menjadi biner. Maka ini termasuk dalam proses transform, yaitu di sini pemodifikasian cara penyelesaian dalam algoritma. Ini transform digunakan untuk mengubah penyelesaiannya yang biasanya menggunakan perkalian diselesaikan dengan cara alternatif, yaitu berupa memecah dari permasalahan-permasalahan yang besar menjadi permasalahan yang kecil, yaitu dari pangkat yang hasilnya dengan angka biasa diubah menjadi angka biner. Kemudian untuk conquer sendiri yaitu untuk penyelesaian hasilnya. Next ke halaman berikutnya. Nah, untuk conquer sendiri di sini itu proses penerapannya, yaitu penyelesaian hasil dari yang tadi setelah diubah ke biner. Penerapan dari hasil biner menentukan hasil produknya. Bila biner sama dengan 0, produk sama dengan produk dikali produk. Bila biner 1, maka produk sama dengan produk dikali produk, dan produk sama dengan produk kali A. Lanjut. Kemudian pada bagian kelima, di sini kita akan melakukan perhitungan efisiensi algoritma. Next. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yaitu langkah pertama, menentukan dulu parameter yang mengindikasikan ukuran inputnya. Pada algoritma left right binary exponentiation, parameter ukuran inputnya berupa panjang elemen array, yaitu len array, atau bisa dibilang juga disebut juga dengan n. Kemudian langkah kedua yaitu kita mengidentifikasi basic operation algoritmanya. Di sini kami menentukan basic operation-nya BI sama dengan 1 yang diambil dari iterasi terdalam. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan apakah ukuran input yang sama itu menghasilkan sesuai input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation dilakukan dengan jumlah yang sama juga.
Untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi operation itu sama, sehingga tidak diperlukan adanya analisa best case, worst case, maupun average case. Pada algoritma left right binary experimentation, kami menentukan menggunakan kategori worst case karena nilai pada array kita dihitung semua. Jadi dari awal sampai akhir kita dihitung semua, jadi masuk dalam kategori worst case. Kemudian kita menentukan rumus sigma yang menentukan berapa kali basic operation dieksekusi, yaitu sigma untuk worst case-nya sendiri yang tadi kita sudah tentukan, yaitu Cn sama dengan 1 sigma 1 dengan batas atas n dan batas bawah n i sama dengan 1. Next. Setelah kita menentukan rumus sigma tadi, selanjutnya kita menyelesaikan rumus sigma untuk menghitung banyaknya eksekusi basic operation. Dari rumus sigma yang kita tentukan tadi menghasilkan rumus menyelesaikan rumus sigmanya dengan menghasilkan Cn sama dengan n. Untuk ukuran input berukuran n, basic operation dilakukan sebanyak n kali. Kemudian kita akan menghitung estimasi waktu running algoritma menggunakan rumus Tn sama dengan C op dikali Cn, di mana C op di sini merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk program melakukan satu kali looping. Kemudian Cn di sini adalah penyelesaian dari rumus sigma yang tadi, yaitu n. Dan di sini menyimpulkan bahwa jika sekali eksekuli loop membutuhkan waktu sebanyak T kali, maka untuk menghitung X pangkat n akan membutuhkan waktu sebanyak n kali T. Dan di sini kita T sebutkan saja dengan satuan waktu. Jadi untuk nilai Tn sendiri yaitu n kali 1 atau n. Nah, tadi nilai Tn sama dengan n. Kemudian kita akan menentukan kelas order of growth, yaitu n masuk dalam kelas linear. Sehingga kita coba dari tabel di sini kita lihat pada baris yang n. Di sini untuk menentukan berapa lama waktu untuk mengeksekusi satu operasi. Di sini kita contohkan misal ada 10 n itu banyaknya operasi, ada 10 operasi, maka membutuhkan waktu sebanyak 10 nanosecond. Kemudian jika banyaknya operasi yang dilakukan yaitu 20, maka lamanya adalah 20 nanosecond dan naik secara linear ke 1 juta. Dengan 1 juta operasi membutuhkan waktu sebanyak 1 second. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.